Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Nah ini sorry banget kemarin aku nggak bisa bikin konten, bener-bener KO seharian. Karena kalau kawan-kawan yang nonton live reaction aku tau lah aku lagi pilek, tambah ini ngedrop, bener-bener parah ngedrop. Tapi sekarang sudah ya lumayan lebih segar, bugar, apalagi habis menang kan. Oke, sebelum kita bahas tentang jalannya pertandingan kemarin Inter lawan atau Lecce lawan Inter, karena kita main di tandang, aku akan bawakan beberapa update dulu. Nah, yang pertama dari Palacios. Kemarin kan sudah selangkah lagi dan sudah benar dan deal Inter Milan dan pemain usia under 21 Argentina ini akan join Monza dengan status pinjaman. Nah, yang menarik adalah kenapa sih mesti dipinjamkan? Kenapa nggak diberi kesempatan? Sebenarnya begini, pemain yang dipinjamkan itu adalah pemain yang dianggap punya potensi untuk berkembang. Itu satu, karena kalau dianggap udah muntah segitu ya udah mending dijual aja. Jadi satu, dianggap punya potensi untuk berkembang. Yang kedua tentu saja belum cukup untuk bisa bersaing, bahkan sebagai pemain cadangan pun belum cukup. Itu intinya. Jadi ya aku setuju untuk Palacios. Dia kan sempat diberikan menit bermain cuma berapa ya? Kalau nggak salah total 10 apa 15 menit aja selama musim ini kan. Not bad. Masalahnya adalah Inzaghi membutuhkan center back yang sangat versatile. Versatile itu artinya main jadi center back bukan cuma main bertahan aja, tapi juga maju menyerang. Nah, masalahnya adalah timingnya, kapan saatnya maju menyerang, kapan saatnya bertahan, bahkan kapan saatnya invert. Invert itu artinya kalau center back itu kan agak di pinggir ya. Invert itu artinya maju, tapi majunya bukan lurus, tapi maju ke arah dalam. Jadi kayak ke posisinya center midfielder itu. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita lihat Acerbi ataupun De Vrij, bahkan Bastoni juga itu maju dan selama beberapa menit mengisi posisi regista. Nah, kompleksitas yang seperti ini tidak mengejutkan bahwa ini sulit dipahami oleh pemain yang satu masih muda, dua datang dari Liga Argentina, di mana Liga Argentina kalau kawan-kawan lihat ya nontonnya enak, tapi secara taktikal sangat jauh dibandingkan Serie A. Makanya ini kalau kawan-kawan ingat omongannya Fonseca bahwa orang-orang di luar Serie A nggak ngerti bahwa melawan klub kecil di Serie A itu bisa lebih sulit dibandingkan ya main lawan Real Madrid gitu. Ya walaupun ini ada hiperbolanya, tapi memang yang dia maksud itu adalah secara taktis bermain di klub Serie A itu susah karena musuhnya beda, pendekatannya bisa beda lagi. Lain kalau anggaplah kita lihat Arsenal. Arsenal itu siapapun lawannya mereka mainnya kayak gitu, serbu serang kayak gitu. Nah inilah makanya aku masih percaya bahwa Palacios ini bisa menjadi pemain hebat, tapi saat ini dia masih belum layak untuk di Inter. Kita lihat di 6 bulan ini kan dia akan join Monza. Harapan Inter itu cuma satu, sama kayak ketika dulu Inter meminjamkan siapa namanya yang di Marseille sekarang itu, Carboni. Silakan pinjam, tapi ini anak harus dimainkan. Kan sempat ngancam waktu di Inter, kalau memang nggak dipakai mau tak tarik kembali. Akhirnya dipakai dan menyala kan Carboni. Tapi sekarang ada yang sempat nanya kok Carboni nggak pernah kena. Dia lagi cedera parah. So ya Carboni sampai akhir musim kayaknya nggak akan kedengeran lagi. Oke, itu soal Palacios. Good luck buat Palacios, semoga bisa ini ya di Monza. Semoga kalau menyelamatkan Monza dari degradasi kayaknya susah, tapi yang jelas secara individu semoga dia tumbuh dengan pesat begitu. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang Tajon Buchanan. Ini dalam dalam 1 hari kemarin itu benar-benar roller coaster. Dilaporkan pertama ada 3 klub yang benar-benar berminat, itu ada Torino, ada Monza, dan ada Villarreal. Kemudian agak malaman lagi ada berita bahwa Villarreal lah yang paling getol atau paling keras berusaha untuk mendapatkan Buchanan. Ini ngomong loan loh, ini dipinjamkan bukan dijual. Bahkan sudah bertemu langsung, ini dikabarkan ya.
Kalau yang lain kan masih nelponnya ini udah, "Oh ya saya mau ketemu kapan nih?" "Wah nggak bisa kalau belum ada angkanya nggak bisa ngopi." Kopinya saya yang traktir kayak gitu dari Villarreal. Tapi pada akhirnya menurut Football Italia, Inter mengubah pendiriannya. Nah, awalnya itu Inter sudah kalau bukanan di loan, Inter akan nyari penggantinya. Mungkin pemain yang sudah agak berumur ndak apa, ya 30 gitu, tapi yang jelas sudah siap pakai. Nah, tapi pada akhirnya kabarnya ini ada pembicaraan antara manajemen dan Inzaghi, udah nggak usah di loan, akan saya kasih dia menit bermain. So, as per now ini 27 Januari jam 1 tambah 8 kan jam 9, berarti sekitar jam 9 malam kemarin itu beritanya adalah Inter mengubah pendiriannya. Jadi Inter akan tetap mempertahankan Buchanan. Nah, kalau ada perubahan lagi mungkin nanti malam baru ada perubahan ya. So, kita akan masih melihat Buchanan di sepanjang sisa musim ini. Oke, itu soal Buchanan udah, Palacio sudah. Berikutnya adalah kabar buruk. Hakan Çalhanoğlu yang semula direncanakan Hakan itu akan bermain lawan Monaco, tapi mainnya cuma dari bench aja biar ada menit inilah nyari kebugaran, match fitness istilahnya, kebugaran pertandingan. Tapi ternyata sampai kemarin Hakan itu belum berlatih. Jadi ya dengan perkembangan seperti ini kayaknya sangat sulit mengharap dia bisa bisa bugar saat pertandingan lawan Monaco. Nah, rencana kalau dia udah bisa main lawan Monaco dari bangku cadangan, lawan Milan dia akan bermain. Tapi sekarang lawan Milan pun kemungkinan belum tentu dia akan bermain karena sepertinya riskan sekali, apalagi Inter udah 2 kali kalah lawan Milan. Nah, apa yang akan dilakukan Inzaghi? Sepertinya antara dua aja pilihannya, memasang Aslani, yang mana ini menurutku keputusan tidak terlalu favorit karena Milan main dengan pressing yang tinggi. Aslani adalah pemain yang sangat lemah kalau diberikan pressing. Nanti akan aku bahas, bahkan dalam pertandingan lawan kemarin pun, lawan Lecce pun dia tidak sebagus sebelumnya ketika melawan yang kita tidak terlalu banyak kena pressing itu. Nah, ya kemungkinan sih antara Zielinski atau Mkhitaryan yang akan mengisi posisi Regista di derby lawan Milan nanti. Kalau pertandingan lawan Monaco itu masih mungkin Aslani yang dimainkan. Tapi kalau derby kayaknya kalau Hakan nggak bisa main ya udahlah, Zielinski aja. Oke, itu buat Hakan. Berikutnya sekarang Fratesi. Ini sama juga roller coasternya. Tepat setelah pertandingan, Fratesi itu kan tampil bagus, bahkan terpilih sebagai official man of the match ya. Walaupun menurutku yang lebih layak sebagai jadi man of the match itu adalah Lautaro. Tapi Fratesi harus diakui memang bagus mainnya. Dia nanti aku akan bahas lebih detail lagi. Walaupun akurasi passingnya itu 85, jadi di bawah lah dibandingkan yang biasa raja midfielder Inter. Tapi itu karena dia lebih banyak melakukan passing yang istilahnya yang ambisius gitu loh, progressive pass atau passingnya ke depan. Jadi dia itu setelah pertandingan dia bilang bahwa saya happy di Inter, intinya begitulah. Saya akan berusaha membalas kebaikan ini dengan segala cara yang saya bisa. Nah, tapi kemudian ada juga dia mengakui bahwa ternyata kan kita sempat tahu bahwa sekitar sebulan kebelakangan ini Fratesi itu kayak mainnya nggak istilahnya ya, jelek lah intinya jelek, tapi lebih ke kayak nggak fokus, positioningnya kacau. Karena positioning ini adalah salah satu trait yang membutuhkan fokus. Kenapa? Karena dalam mencari posisi kita nggak bisa cuma itu ada ruang kosong, ayo kita ke sana. Enggak. Itu ada ruang kosong, itu ada temen yang kelihatannya akan berlari ke sana. Terus melihat sekeliling lagi, kalau aku tinggalkan posisi ini, posisi teman-temanku gimana? Belum lagi itu posisi teman aja kan. Kedua,
kalau aku tinggalkan posisi ini, posisi musuh kayak gimana? Kalau misalnya ini kan teman kita lagi bawa bola nih. Misal kalau bola kita kerebut terus aku hilang dari ini, seberapa cepat ini posisi ini akan dioccupy atau ditempati oleh musuh. Nah, itu artinya kan harus fokus sekali dalam keadaan gini, harus mikir. Nah, ternyata ada kejadian. Jadi neneknya dia lagi sakit keras. Nah, itu yang dia bilang ini merupakan bulan yang tricky itu maksudnya kayak problematik, kayak rumit gitu. Tapi bukan karena transfer rumor itu, tapi karena di sini dijelaskan, akan aku bacakan bahwa neneknya sakit sehingga dia agak kurang fokus ketika bermain di lapangan. Nah, ini kan jadi oh ya benar, berarti bukan karena dia mau pindah kan, kayak gitu kita mikir. Tapi kemudian ini La Gazzetta bilang ini yang soal dia ingin bertahan itu bukan cuma sempre Inter loh, bahkan di Football Italia juga bilang begitu, bahwa sama intinya dari wawancara itu dia happy di sini, tenang, fans tenang, saya akan membayar, saya akan membalas kebaikan Nerazzurri dan sebagainya. Tapi kemudian laporan dari, kalau ini La Gazzetta ya, yang dikutip oleh sempre Inter juga, bahwa walaupun Fratesi bilang gitu, sebenarnya Fratesi masih ingin pindah dari Inter. Nah, ternyata Fratesi ini katanya klub masa kecilnya atau klub idola dia itu adalah Roma. Dia itu, jadi ini bukan sekedar ingin menit bermain. Kalau kita kaitkan dengan kenapa sih kayak ngotot banget pingin pindah ke Roma kan? Tapi dia lebih ingin menjadi kayak De Rossi gitu loh di Roma. Ingin jadi legendanya Roma gitu bro. Sehingga ya walaupun dia ngomong gitu, mungkin dia kayak kasarnya itu ya cari trofinya di Inter, tapi mengabdi dalam tanda kutip itu dia inginnya di Roma gitu. Jadi ya menit bermain itu hanyalah salah satu alasan kenapa dia pingin ke Roma gitu bro ternyata. Nah, yang mana yang benar sih tentu saja cuma waktu yang bisa menjawab. Aku nggak bisa ini apakah dia akan pindah atau enggak. Kalaupun dia pindah katanya ini akan setelah pertandingan lawan Monaco. Kan kemarin ada yang bilang wah derby della Madonnina akan jadi derby terakhir Fratesi. Tapi kalau dari awal itu memang ada sudah artikel yang menyatakan bahwa Fratesi pindah atau tidak itu akan ditentukan setelah group stage Liga Champion. Nah, sekedar informasi, transfer window di musim dingin itu akan buka sampai tanggal 3. Jadi ya setelah derby itu masih ada waktu. Nah, kalau setelah Monaco tentunya bagi Roma kalau pindah itu akan lebih bagus karena ya ada waktu dia untuk lebih terintegrasi ke dalam tim. Bagi Inter juga bagus karena dia pindah setelah lawan Monaco, masih ada waktu berapa 4 atau sekian hari lah. Aku belum lihat tanggal berapa kita lawan Monaco, tapi ya mestinya sih pertengahan minggu ini, Rabu atau Kamis. Jadi ada waktu bagi Inter untuk mencari penggantinya. Itu yang penting kan, karena kalau Fratesi keluar, kalau dari berita sebelumnya, maka target utama Inter adalah Ricci. Inter akan habis-habisan. Dikabarkan Ricci itu sudah diperpanjang kontraknya, tapi sudah ada deal bahwa Ricci akan dijual dengan rentang harga 20 sampai 25 juta. Kecuali nanti kalau ada Juventus lagi nyerobot tiba-tiba 40 juta. Karena ini persis kayak Bremer dulu. Inter itu lagi nego di angka 20-an juta. Jeng tahu-tahu Juventus datang bayar 40 juta, udah nggak bisa ngomong sudah. Itu ya soal Ricci. Nah, kayaknya aku akan pisah aja ininya karena kemarin ada kayak keberatan beberapa. Aku akan coba dulu. Katanya kontennya kepanjangan. Jadi ya ini antara update dan review pertandingan akan aku pisah dulu untuk sementara. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Ciao. Jangan lupa Kurt, sponsor Ngomin. Mantap. Terima kasih buat Parfum Kurt sudah mensponsori channel ini. Sampai jumpa di pertandingan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, ciao.